semua, welcome back to Easy to You. Bicara soal cinta memang gak ada habisnya ya teman-teman. Dimulai dari jatuh cinta sampai patah hati terhebat kita. Tapi tentunya di setiap kita ini memiliki definisi cinta yang berbeda-beda. Dan juga cara mengekspresikan cinta yang berbeda-beda. Nah, cara mengekspresikan cinta ini seringnya disebut sebagai love language. Bagi kalian yang punya pasangan, pasti kalian tuh pernah berpikir, apakah aku sudah memberikan yang terbaik untuk pasanganku? Apakah pasanganku sudah merasa nyaman dengan aku? Apakah pokoknya muncul kata-kata ya bertanya-tanya dalam diri lah seperti itu. Apakah pasangan kalian itu memang benar-benar mencintai kalian dan segala macam halnya. Nah, sebenarnya rasa kecemasan ini itu wajar terjadi dalam sebuah hubungan. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana komunikasi dan klarifikasi yang bisa kalian sampaikan dari hati ke hati kepada pasangan kalian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, makin kesini makin kesana kita makin penasaran aja dengan love language. Tapi aku yakin sama teman-teman semua di sini pasti udah gak asing lagi dengan kata love language. Apalagi ini sempat menjadi trending di beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Pasti udah ya sedikit banyaknya tahu lah tentang love language. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih pengertian dari love language. Love language adalah cara kita menyampaikan ataupun menyalurkan rasa sayang kita untuk dan dari orang lain. Jadi teman-teman, istilah love language ini ternyata masih baru dikarenakan baru pertama kali diutarakan oleh Gary Chapman pada tahun 1992. Sebenarnya nggak baru-baru amat ya teman-temannya, tapi mungkin di sekitaran kita ini masih baru. Kita kan baru tahu kan tentang love language. Kayak orang-orang dulu tuh mungkin ya bahas juga tentang love language, tapi istilah-istilahnya tuh nggak sekeren sekarang gitu ya. Dia merupakan seorang konselor pernikahan dan keluarga. Jadi dia sudah berkarir di dunia konselor ini itu selama 30 tahun. Dan si Gary ini menemukan ada beberapa hal yang memang polanya ini sama gitu. Karena setiap ada kliennya yang datang terhadap dia mendapatkan bahwa ada suatu masalah yang sangat sering terjadi dalam hubungan percintaan. Dan itu mungkin mayoritas dari manusia juga sering mengalaminya. Maka dari itu, karena ada yang kekepoan dan rasa penasaran berlebih dari Gary Chapman ini, akhirnya dia mencoba untuk membuka catatan dan lembaran-lembaran dari para kliennya, dan akhirnya dia pun menemukan love language ini. Setelah dia memasangkan puzzle-puzzlenya tadi, setelah dia merangkai semuanya dengan baik, akhirnya dia menemukan bahwa love language itu terdiri dari 5 teman-teman. Jadi yang dari kelima itu ada yang namanya physical touch, word of affirmation, act of service, terus ada juga receiving gifts, sama satu lagi apa ya? Quality time. Oke, kita akan bahas ya teman-teman ya, sebenarnya apa sih perbedaan dari kelima love language ini. Langsung aja yang pertama yaitu words of affirmation teman-teman. Yaitu bahasa cinta ini itu sebenarnya adalah bagi kalian yang merasa senang dan bahagia ketika pasangan kalian itu mengucapkan kata-kata rasa sayangnya terhadap kalian gitu. Gimana ya cara bilangnya? Contohnya tuh kayak gini teman-teman. Misalnya, agak geli ya teman-teman. Tapi ini wajar, ini wajar. Jadi kan kita belajar ya teman-teman ya. Misalnya pasangan kalian itu mengatakan kepada kalian I love you atau aku sayang kamu dan segala macam halnya gitu ya. Nah, ada sebagian orang ini merasa bahwa ya aku benar-benar dicintai, aku benar-benar disayangi seperti itu. Padahal pada kenyataannya masih banyak nih. Ada mungkin sahabat atau keluarga kita yang memang sudah menikah, tapi dia masih sering nanya kayak kamu sayang gak sih sama aku? Nah, mungkin salah satu love language-nya ya ini words of affirmation. Dia tuh butuh pengakuan dan penjelasan gitu ya mungkin, ataupun penekanan dari pasangannya untuk dapat meyakinkan dia bahwa pasangannya ini memang benar-benar mencintai dia. Walaupun agak terdengar klise, tapi ini wajar ya teman-teman, dikarenakan ada nih banyak juga manusia yang seperti ini. Bahkan mungkin dari kita, ya mungkin kalian adalah orang-orang yang butuh penjelasan dan penekanan ataupun pengakuan dari pasangan kalian, dan kalian tuh gak salah sama sekali. Mungkin ada yang bilang kalian alay, fix itu gak alay, itu gak lebay. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah quality time teman-teman. Bahasa cinta yang satu ini seperti artinya yaitu pasangan ini jauh lebih menikmati ketika dia menghabiskan hari-harinya bersama pasangannya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin merasa lebih diakui ketika kalian diajak jalan, terus kalian makan bareng, kalian berkomunikasi, dan yang perlu diingat teman-teman ya, bagi kamu yang memiliki love language yang satu ini yaitu quality time, komunikasi ini merupakan hal yang sangat krusial, dimana kalian itu bakal sering berkomunikasi ataupun bercerita, dimulai mungkin dari berbagi cerita kehidupan sehari-hari, terus mungkin ke arah-arah yang lebih serius gitu ya teman-teman, dari bercanda juga gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan di quality time ini, dan bagi setiap orang ini merupakan suatu hal yang penting. Tapi menurut aku pribadi, quality time ini dibutuhkan oleh semua orang ya teman-teman ya.
Tapi memang ada orang yang membutuhkan mungkin seminggu berapa kali gitu untuk quality time, harus ketemu dan segala macam gitu. Tapi mungkin buat kalian yang LDR, sebenarnya quality time ini juga bisa kalian dapatkan mungkin dengan kalian menyiapkan suatu waktu yang khusus untuk kalian deep talk dan segala macam halnya gitu. Lanjut yang ketiga, receiving gifts. Nah, bahasa cinta yang satu ini bukan melulu tentang memberikan kado yang mahal terhadap pasangan, melainkan bahasa cinta yang satu ini ketika kalian itu rela memberikan kado kepada pasangan kalian dan pasangan kalian itu melihat bahwa kado tersebut bukan dari mahalnya, apakah mungkin kayak ngelihat ini branded nggak ya segala macam, itu bukan, tapi dari seberapa niat kalian ngasih kado itu dan seberapa tulus kalian ngasih kepada dia. Nah, orang-orang seperti ini itu mungkin merasa bahwa kayaknya pasangan aku nih nggak sayang lah sama aku karena dia tuh nggak pernah kasih aku ini. Mungkin ada juga yang ngerasa kayak, aduh dia nih ternyata sayang banget sama aku karena dia tuh sepeduli itu dengan aku karena dia tuh memberikan barang-barang yang mungkin aku butuhkan kayak gitu. Walaupun itu termasuk minyak kayu putih teman-teman dan segala macam halnya. Nah, receiving gifts ini juga sebenarnya sering dilakukan oleh para pasangan di luar sana, termasuk kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kita ulang tahun atau mendapatkan achievement atau kita lagi di titik terendah gitu kan, atau kita sedang berpuasa tiba-tiba digoputin kayak gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari receiving gifts. Tapi bagi orang yang memiliki love language ini tuh dia lebih menekankan kepada pasangan yang memberikannya itu secara lebih sering mungkin ya teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi dia. Dan mungkin dia menilai bahwa pasangannya yang sekarang ini jauh lebih menarik, lebih cinta dan lebih sayang dia karena dia sering memberikan hadiah ataupun kado terhadapnya dibandingkan mantan-mantannya yang dulu. Mungkin tiap orang itu kan beda-beda. Mungkin kamu juga salah satunya. Oke teman-teman, kita bakal beranjak ke yang nomor 4, yaitu act of service. Dimana teman-teman, bahasa cinta yang satu ini kalau misalnya teman-teman ngomong kayak I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan segala macamnya itu tidak terlalu berarti. Karena di act of service ini lebih menekankan pada tindakan yang nyata dari teman-teman. Jadi kayak talk less do more lah, ya gitu kan. Jadi contoh dari act of service ini itu misalnya teman-teman lagi pergi berdua sama pasangan teman-teman. Pasangan kamu deh, pasangan kamu. Terus kamu itu mau naik motor, jadi pasangan kamu ini tuh turunin pijakan motornya itu. Nah, pijakan motor ya, pijakan kaki itu buat kamu naik gitu. Ataupun bukain helm kamu kayak gitu. Nah, itulah contoh dari act of service teman-temannya. Dari hal kecil sampai hal besar. Atau hal besarnya contohnya dia tuh pengen memastikan bahwa kamu ini pulang dengan selamat, kamu sampai rumah dengan aman. Makanya dia rela mengantar kamu pulang mungkin di tengah kesibukannya. Nah, itu salah satu contoh bahasa cinta love language. Oke teman-teman, kita langsung aja skip yang kelima, yaitu physical touch. Bahasa cinta yang satu ini bukan berarti teman-teman bisa melakukan hal-hal yang berbau negatif terhadap pasangan, melainkan physical touch ini adalah sebagai bentuk afeksi dari diri kamu terhadap pasangan kamu. Nah, contoh-contoh dari physical touch ini yang bisa kita lakukan, misalnya kita nggak mau jauh-jauh duduk dekat dengan dia, nggak mau jauh-jauh duduk dengan dia, pengennya deket terus, atau kayak elus-elus kepalanya, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki hubungan yang halal, kalian lebih sering kayak pegangan tangan, berpelukan, atau bahkan ya salim atau ciuman tangan segala macam. Itu merupakan salah satu bentuk dari physical touch. Ingat ya teman-teman ya, bagi kalian yang masih belum memiliki hubungan yang sah dan halal, kurangi hal-hal sedemikian karena itu merupakan hal-hal yang tidak baik. Karena dari kecil tuh bisa merujuk ke hal-hal yang besar gitu teman. Nah, dari kan kita udah tahu nih kan 5 bentuk love language, dan pasti dari kita juga memiliki love language yang berbeda-beda. Maka dari itu video ini juga hadir sebagai pengingat kepada kita ketika kita punya pasangan nanti, sudah sebaiknya kita memperhatikan love language dari pasangan kita ini apa. Karena love language itu memang sepenting itu guys. Kalau nggak ada love language, kita bakal kesusahan untuk menemukan titik rasa nyaman atau aman, atau pasangan kita itu merasa cintai oleh kita itu di mana, seperti itu. Jadi buat kamu yang mungkin mau memulai sesuatu hubungan dengan orang baru, atau lagi berhenti memulai suatu hubungan, atau pokoknya yang gitulah ya, kalau kalian mau ada hubungan sama orang, sudah sebaiknya kalian mengetahui dulu love language dia apa. Atau ini cara tahu love language dia itu apa, mungkin kalian bisa melihat dari kebiasaannya atau kegiatannya, atau juga bisa dengan deep talk teman-teman. Jadi keterbukaan, karena keterbukaan itu juga menjadi faktor terpenting untuk dapat mengetahui love language yang dimiliki oleh pasangan kita nanti. So guys, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang mau mungkin
Berbagi cerita tentang kisah percintaan kalian boleh aja langsung cerita di kolom komentar, atau kalian ada yang mau curhat atau bertanya kira-kira love language kalian bagaimana? Boleh langsung aja gunakan jari jemari kalian buat komen di bawah. Jadi teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Easy to you, easy to understand, and see you!